Nah saudara, hari ini kita akan memasuki seri terbaru setelah kita menyelesaikan seri Does the Bible Say That selama 4 minggu. Kita akan masuk ke dalam seri terbaru yang akan kita jalani selama 9 minggu. Tepatnya sampai ke bulan September 2025 ya, akhir September. Kita akan membahas kitab Amsal di seri ini dalam seri Wise Up ya. Wise Up. Nah saudara, kitab Amsal adalah kitab hikmat Israel kuno. Ya, ini bersama dengan kitab puisi dan kitab hikmat yang lain, ada Ayub, ada Pengkhotbah, ada Mazmur, kitab puisi dan juga Kidung Agung ya saudara ya. Nah ini ditulis untuk mengajarkan waktu itu bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dunia ciptaannya. Nah saudara, kitab ini berfokus pada perkembangan moral, perkembangan spiritual, dan bisa dipandang sebagai panduan bagi baik kaum muda maupun orang tua untuk menanamkan hikmat kepada anak-anaknya. Ya ini penulisnya ada disebut beberapa, ada Salomo, orang-orang Hizkia, Agur, Lemuel, saudara ya. Dan kitab Amsal ini memandang hikmat sebagai sebuah konsep yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu ada. Dan saudara, tujuannya sekali lagi mendidik kaum muda dan orang tua sehingga kebodohan yang kita bawa ini bisa disingkirkan dan diubahkan menjadi pribadi yang saleh, yang bijaksana, yang benar, yang takut akan Tuhan. Dan ini mencakup banyak sekali topik selama 9 minggu ini. Kita akan bahas beberapa topik termasuk uang, seks, tutur kata ya, pernikahan, bagaimana menjadi orang tua, pekerjaan, kesalehan dan lain sebagainya. Nah by the way saudara, kita sering membaca Amsal ini sebagai pedoman, sebagai instruksi. Apalagi jumlah pasalnya 31. Biasanya dibilang kita sehari baca 1 supaya habis dalam waktu sebulan, supaya kita berhikmat. Tetapi ternyata kita perlu melihat Amsal ini di dalam lensa Injil. Kenapa saudara? Karena kalau tidak kita akan menjadi orang-orang yang sombong, pribadi-pribadi yang tinggi hati. Kita akan merasa kita sudah belajar sampai khatam kitab Amsal berapa kali itu ya. Kita bisa melakukan semuanya, kita sudah berhikmat. Dan kalau hidup kita berjalan baik-baik saja, kita akan lupa bahwa semuanya anugerah Tuhan. Kita akan merasa bahwa ini karena aku berhikmat, karena aku bijaksana, karena aku membaca Amsal sampai selesai, makanya hidupku baik-baik saja. So saudara, 9 minggu ini kita akan belajar dari kitab Amsal memakai kacamata Injil, melalui lensa Injil. Saudara, kita ini hidup di zaman yang informasi itu gampang banget kita dapatkan. Kita bisa akses informasi dengan mudah. Kita bisa belajar apapun hari ini dari manapun, dari sosial media. Dulu kalau kita mau belajar musik, kita harus les, datang ke tempat kursus. Coba tanyakan sama Melanie, sama orang-orang yang pernah belajar musik, pasti harus datang ke tempat kursus. Tapi sekarang nggak perlu, saudara-saudara bisa lihat YouTube untuk belajar musik. Dari belajar sampai liburan, saudara bisa dapatkan informasi dengan mudah. Kemarin saya pergi liburan sejenak saudara ya, belajar destinasinya dari mana? Dari TikTok saudara. Karena informasinya sangat mudah didapatkan dari TikTok. Mau kemana, lewat mana, harus apa, tips and trick, begitu banyak. Nah pertanyaannya saudara, apakah dengan informasi yang begitu banyak kita dapatkan di kepala kita, dengan wawasan yang semakin luas, apakah kita jadi orang berhikmat? Apakah dengan banyaknya informasi kita jadi bijaksana saudara? Ternyata enggak saudara. Malah semakin kita lihat saudara, melalui sosial media orang semakin tidak berhikmat. Segala sesuatu di-post saudara. Segala sesuatu diungkapkan. Mau komen aja bebas tanpa memikirkan konsekuensinya. Yang penting ngatain orang dulu. Yang penting komen dengan sembarangan yang ada di kepalaku. Nanti kalau udah dapat baju Shopee, baju oren, baru nangis-nangis saudara. Ternyata sosial media yang begitu banyak informasi tidak membuat orang berhikmat. Orang makin tidak berhikmat justru. Dan ini membuktikan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berwawasan luas belum tentu berhikmat. Ini menunjukkan bahwa hikmat pada dasarnya tidak sama dengan kecerdasan. Hikmat tidak sama dengan kepintaran. Jadi apa itu hikmat saudara? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Saudara, kita akan belajar sama-sama
dari firman Tuhan hari ini. Judulnya Fear of the Lord. Dan kita akan baca dari bagian Amsal yang pertama kali. Amsal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan ajak saudara untuk membaca ini bersama-sama. Saya yang ganjil, saudara yang genap ya. Saya yang kuning, saudara yang putih. Kita baca bersama-sama, kita baca dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Kita akan baca bersama-sama ayat 7, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di pasal 1 ayat 1 sampai 7 ini Salomo mengutarakan tujuan dari Amsal ditulis. Dan kita akan masuk melihat bagaimana apa itu tujuan dari Amsal ditulis. Di ayat 2 dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Saudara, mengetahui di sini bukan hanya pengetahuan sampai di kepala. Bukan hanya sekedar tahu, saudara. Bukan hanya pengetahuan kognitif, tetapi sebuah experience, sebuah pengalaman. Dan inilah sebabnya di awal saya bilang orang yang punya pengetahuan, orang yang wawasannya luas, yang pandai, yang cerdas, belum tentu berhikmat. Salomo berkata tujuan Amsal ini ditulis supaya kita mendapatkan sebuah pengalaman hikmat. Mengapa begitu, saudara? Kita perlu melihat apa itu hikmat. Saya kasih catatan di sini ya. Hikmat, selain keterampilan untuk menjalani hidup di dunia yang penuh bahaya, hikmat adalah penggunaan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Jadi pengetahuan aja gak cukup, saudara. Karena kita perlu punya keterampilan untuk memakainya di dalam dunia yang sudah rusak ini. Di dalam dunia yang terus berubah ini. Kita perlu tahu bagaimana memakai hikmat di dalam dunia ini. Kita perlu cara terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Contohnya gini, saudara. Misalnya saya kedinginan nih, AC kan di atas saya, saudara ya. Saya tahu, saya punya pengetahuan bahwa caranya supaya saya nggak kedinginan adalah AC-nya dikecilin. Pakai remote. Tetapi saya perlu tahu cara terbaik untuk melakukannya ketika saya khotbah. Apakah cara terbaiknya saya jalan ke belakang, ambil remote, maju ke depan, kecilin. Atau cara terbaiknya saya minta tolong yang di belakang sana, Riko contohnya, untuk mengecilkan AC. Saya tahu cara mengecilkannya, tapi saya juga perlu mengerti cara terbaik menggunakan pengetahuan saya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan itulah hikmat, saudara. Kita perlu tahu cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Dan ini membutuhkan pengalaman. Kenapa? Agar pengetahuan itu yang saya tahu tadi bisa diterapkan di dalam hidup dengan cara yang terbaik. Nah, masalahnya, saudara, this is the first problem. Di dalam dunia yang sudah terdistorsi karena dosa ini, cara terbaik yang dunia ajarkan, tujuan terbaik yang dunia tunjukkan kepada kita sangat berbeda dengan yang Tuhan mau. Saudara coba pikirkan, tujuan terbaik seringkali yang dunia maksud adalah yang penting tujuannya kita happy. Yang penting kita puas. So karena tujuannya kita happy, kamu boleh memakai cara terbaik dalam kurung apapun. Yang ilegal juga boleh untuk mencapai kebahagiaanmu, untuk mencapai kepuasanmu, supaya kamu jadi happy. Misalnya, aku happy kalau aku punya uang banyak. Tujuannya uang. Jadi supaya dapat outcome terbaik, yaitu uang banyak, ya kita pakai cara terbaik supaya dapat banyak. Mau nilep, mau korupsi, mau nyolong, mau jualnya bisnisnya nggak jujur, terserah. Yang penting cara terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik untuk membuat kita happy. Atau tujuannya punya harga diri.
Kita happy kalau kita merasa punya harga diri di hadapan orang lain. Supaya lebih punya harga diri ya kita pakai cara terbaik menjatuhkan orang lain contohnya. Dan kalau saudara renungkan, saudara refleksikan masih banyak sekali hal-hal dalam dunia ini yang diajarkan dengan cara dunia untuk mendapatkan hasil yang dunia ajarkan. Tujuan yang dunia ajarkan. Coba renungkan saudara, ini sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Tujuan apa yang selama ini kita kejar? Dan cara apa yang kita pakai? Saudara, karena tujuan yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu sangat berbeda dari apa yang dunia ajarkan tujuan terbaiknya. Dunia berkata yang penting kamu happy. Dan ini juga yang seringkali kita dengar ya, God just wants you to be happy. Tuhan mau kamu happy. Tapi sebenarnya tujuan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Gak cuma happy saudara. Tuhan mau kita menjadi godly. Jadi orang yang benar. Kita sudah punya status benar karena Kristus. Tuhan mau kebenarannya itu nyata dalam hidup kita. Tujuan terbaik yang Tuhan mau dalam segala pilihan kita dalam mengarungi hidup adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tujuan yang Tuhan mau dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup adalah pengudusan setiap kita. Jadi ini sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan, dengan hikmat dunia. Tujuannya bukan kita sebagai pusat kebahagiaan, kesenangan, kepuasan kita sebagai akhir, melainkan kemuliaan Tuhan. That's why bagian berikutnya berkata gini saudara. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Supaya kita mengalami didikan. Saudara, dalam bahasa Inggris didikannya adalah instruksi atau bahasa aslinya musar. Yang berarti pengajaran yang membentuk karakter. Termasuk nasihat, peringatan lisan, bahkan saudara ini menggambarkan orang tua kepada anak mencakup disiplin fisik jika diperlukan. Ini adalah gambaran disiplin yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dan by the way saudara, seringkali nasihat, peringatan lisan, disiplin itu dibutuhkan di dalam hidup kita. Karena ini adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. God's glory and our sanctification. Kemuliaan Tuhan dan pengudusan kita. Contoh saudara, saya mau sedikit cerita kepada saudara. Minggu lalu saya sempat mengalami satu hal yang gak mengenakan saudara, yang membuat saya sangat down, membuat saya sangat kecewa. Saya bercerita ini kepada beberapa teman, saya merenungkan hal ini. Dan akhirnya saya tahu ternyata hal ini terjadi kepada saya supaya saya didisiplin, supaya saya dibentuk. Saya menyadari selama ini, saya mengandalkan manusia ternyata. Sehingga Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya saya bertobat. Supaya saya kembali mengandalkan Dia. Nah, coba saudara ingat, kalau saudara lagi melewati sesuatu yang sepertinya tidak mengenakan, apakah saudara melihat ini sebagai satu hal yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan dalam hidup saudara untuk membentuk saudara, untuk menguduskan saudara? Ketika saudara melewati sesuatu yang sepertinya tidak mengenakan, jangan cuma bertanya, kenapa ini terjadi dalam hidupku Tuhan? Tapi berdoa, tanyakan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku melalui kejadian ini. Di bagian mana Tuhan saya harus bertobat melalui kejadian ini? Saudara, disiplin itu perlu. Karena lewat disiplin kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya. Saudara, Ibrani 12 berkata karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, kalau sayang sama anak saudara dan anak saudara ada di tempat yang berbahaya, saudara gak akan diam saja. Saudara akan tarik dia, saudara akan kasih tahu dia, akan marahi dia. Karena saudara sayang. Dan demikian pula mengalami disiplin dalam hidup.
dalam mengalami hal apapun dalam hidup, tanya ke Tuhan. Apa yang mau kau kerjakan dalam hidupku melalui hal ini. Amin saudara. Amin. Amin. Lalu dilanjutkan saudara untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Nah, mengerti di sini melengkapi kata mengetahui. Kalau kata mengetahui tadi kan mengalami. Kata mengerti di sini ada di dalam konteks memahami secara intelektual, secara kepala, kognitif. Dan lebih tepatnya to discern, untuk bisa memilah, untuk bisa membedakan. Membedakan apa? Kata-kata yang bermakna, atau dalam bahasa Inggris New Living Translation dikatakan wise sayings. To discern wise sayings. Supaya kita bisa membedakan, supaya kita bisa memilah kata-kata yang bijaksana. Mengapa kita perlu bisa membedakan kata-kata yang bahkan terdengar bijak, supaya kita tidak terjebak dalam nilai dunia yang dibungkus dengan ayat firman yang diselewengkan. Makanya 4 minggu lalu kita belajar seri Does the Bible Say That? Kita coba mengupas apa yang terlihat bijak, terlihat baik, terlihat benar, dan dibungkus dengan ayat ternyata tidak alkitabiah, saudara. Dan ternyata teman-teman di UKR kemarin juga berkata, saya belajar dari sini, saya diluruskan kembali paradigmanya. So mungkin kita akan buat part 2 nanti ya. Kita perlu tahu, meskipun kata-kata banyak yang terdengar bijak, banyak yang terdengar baik, tidak semuanya sesuai firman Tuhan. Kita perlu bisa membedakan, discern wise sayings. Kemarin waktu UKR saudara seorang bertanya, kapan kita bisa mengerti kalau nasihat yang kita terima dari orang itu benar dasarnya? Dan ini jawabannya, kita perlu punya hikmat. Kita perlu bisa membedakan kata-kata bijak. Sehingga pada akhirnya kita tahu mana yang punya tujuan terbaik dalam hidup kita. Mana yang membawa kita kepada pengudusan kita, mana yang membawa pada kemuliaan Tuhan. Kita tidak sekedar mendengarkan kata-kata yang kelihatannya baik, kedengarannya baik, tapi kita bisa memilah dan memilih. Kita bisa melihat mana yang hikmat dunia, mana yang hikmat Allah. Mana yang tujuannya untuk kepuasan kita, mana yang tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Even saudara, kalau saudara dengar lagu-lagu rohani, banyak juga yang tujuannya untuk kepuasan kita. Nggak semua lagu yang terdengar rohani adalah lagu yang menyembah Tuhan. Tidak semua lagu yang terdengar rohani adalah lagu yang memuliakan Tuhan. Dengan hikmat kita bisa memilah, kita bisa memilih. Kita juga bisa memilih mana cara yang bodoh, mana cara yang bijak. Ketika saudara dihadapkan kepada pilihan di dalam pekerjaan, di dalam studi saudara, di dalam hubungan saudara, saudara dengan hikmat bisa memilih yang terbaik. Karena saudara tahu tujuan yang terbaik itu apa. Yang menjadi poin yang pertama kita hari ini, hikmat memampukan kita memilih cara terbaik yang seturut dengan kebenaran firman. Untuk tujuan tertinggi, kemuliaan Tuhan dan keserupaan dengan Kristus. Bukan kepuasan kita, bukan kebahagiaan kita, tapi kemuliaan Tuhan. Nah saudara, masalah kedua, masalah berikutnya adalah kita seringkali tidak merasa memerlukan hikmat. Seringkali kita merasa sudah cukup berhikmat. Kita merasa sudah terlalu pintar. Kita merasa tidak lagi memerlukan hikmat. Tapi perhatikan ini paradoks kitab Amsal. Adalah orang yang berhikmat justru akan merasa bahwa ia tidak cukup berhikmat. Ini paradoks kitab Amsal, saudara. Orang yang berhikmat justru akan merasa bahwa ia tidak cukup berhikmat. Justru orang yang bodoh adalah orang yang paling merasa berhikmat. Tapi seringkali kita bodoh, saudara. Kita merasa paling berhikmat. Kita merasa nggak perlu menerima nasihat orang lain. Kalau ada yang ngomong, kita berkata, aku sudah tahu. Terutama nih, kalau orang yang memberikan nasihat, orang yang kita anggap kurang berpengalaman. Kita terlalu sombong untuk menerimanya. Kamu tahu apa sih, kamu masih bau kencur anak kemarin sore. Aku ini loh sudah banyak makan asam garam. Kita terlalu sombong. Kita merasa tidak perlu hikmat. Tetapi saudara di ayat 3 sampai 5 dijelaskan, saya bacakan lagi pada saudara, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran.
untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Saudara, yang pertama di ayat 3 ada point of view murid. Makanya dikatakan untuk menerima didikan. Ini menjelaskan bahwa kita semua tanpa terkecuali adalah seorang murid yang terus belajar. Kita semua adalah orang yang terus membutuhkan hikmat. Tapi di sini yang menarik saudara, tidak hanya dikatakan hanya didikan yang menjadikan pandai atau berhikmat, tetapi juga menerima kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kenapa? Karena hikmat yang kita terima seharusnya melahirkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran pada akhirnya. Karena ketiga ini adalah atribut dari seseorang yang benar dalam seluruh hubungannya dengan Allah dan juga manusia. Artinya saudara, memperoleh kebijaksanaan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yakni sekali lagi menjadi orang yang serupa dengan Kristus. That's why hikmat harusnya membawa kita pada akhirnya menerima dan mendapatkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tujuan akhirnya bukan hikmat, tapi keserupaan dengan Kristus. Hikmat adalah sarana untuk mencapai itu. Yang kedua, ada point of view guru yang kuning saudara. Tadi menerima ini untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Hikmat juga dibutuhkan untuk bisa mengajar hikmat kepada orang lain. Dan ini ada dalam konteks komunitas, di mana kita satu sama lain belajar dan diajar. Saya berdoa tidak ada dari kita yang terlalu sombong untuk belajar. Dan tidak ada yang terlalu cuek untuk mengajar. Saya ulang ya, saya berdoa tidak ada dari kita di tempat ini yang terlalu sombong untuk belajar, maupun yang terlalu cuek untuk mengajar. Dan dikatakan lagi saudara di ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa tidak ada orang yang terlalu bijak sehingga tidak memerlukan hikmat. Ini poin yang kedua saudara. Bahwa semua orang, baik itu guru maupun murid, yang tidak berpengalaman maupun yang berpengertian membutuhkan hikmat. Tidak ada orang yang terlalu bijak sehingga tidak memerlukan hikmat, saudara. Coba bilang ke kanan kirinya, saya memerlukan hikmat. Kalau Yoses nyuruh begitu untuk memperpanjang waktu, kalau saya untuk minum, saudara. Nah saudara, kita udah tahu bahwa kita memerlukan hikmat. Kita udah tahu tujuan yang terbaik adalah kemuliaan Tuhan. Tujuan yang terbaik adalah pengudusan kita semakin serupa dengan Kristus. Tapi masalahnya di sini saudara. Kita gak akan bisa memilih cara terbaik yang seturut firman Tuhan. Yang seturut kebenaran untuk tujuan tertinggi. Kita gak akan bisa menjadi cukup rendah hati mengakui bahwa kita membutuhkan hikmat. Kita gak akan bisa menjadi guru yang mengajar orang lain kalau kita tidak mendengar perkataan dari sang sumber, yaitu perkataan Tuhan sendiri. Nah masalahnya perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita percaya Tuhan berbicara kepada orang percaya melalui Alkitab. Seringkali kita gak bisa ngerti langsung apa yang tertulis. Kenapa? Karena Alkitab itu cukup dan penting bagi kita, tetapi tidak selalu spesifik. Alkitab itu cukup bagi kita, tetapi tidak selalu spesifik. Maksudnya saudara, kita gak selalu bisa baca dengan eksplisit cara memilih jodoh. Harus pilih A atau B. Gak bisa saudara. Alkitab juga tidak mengajarkan kita bisa menemukan secara eksplisit mengajar kita untuk memilih pekerjaan yang mana. Atau mungkin tidak secara eksplisit memberitahu kita harus investasi atau enggak. Enggak selalu spesifik saudara. That's why ayat 6 berkata gini saudara. Untuk mengerti, sepertinya
Saya nggak pasang ya. Untuk mengerti amsal dan ibarat. Perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat ini mengajarkan bahwa hikmat itu hadir dalam berbagai bentuk. Ada amsal, ada perumpamaan yang Yesus selalu bawa. Ada perkataan orang bijak, ada teka-teki yang harus kita pelajari dengan seksama agar bisa mengetahuinya. Karena nggak selalu spesifik. Kita perlu punya waktu sendiri membaca firman Tuhan. Bukan cuma baca sekilas untuk kejar setoran, saudara. Tapi kita punya waktu untuk meditate. Merenungkan firman Tuhan. Nggak perlu banyak-banyakan, sehari harus 5, sehari harus 10. Enggak, saudara, yang penting saudara meditate, renungkan firman-Nya. Saudara semakin dibaca dengan lensa Injil, semakin saudara melihat Kristus di seluruh Alkitab, semakin saudara renungkan, semuanya akan menjadi semakin indah. Kita akan semakin ngerti tentang apa yang Tuhan katakan. Even gak spesifik saudara harus milih pacar A atau B, tapi saudara tahu dasar-dasar apa saja yang dibutuhkan untuk memilih pasangan. Kita akan bisa memilih cara terbaik yang seturut firman Tuhan untuk tujuan tertinggi. Kita akan bisa menjadi cukup rendah hati mengakui bahwa aku juga butuh hikmat ternyata ya. Dan juga kita bisa jadi guru yang berhikmat untuk mengajar orang lain. But here's the problem, ini masalah terakhir kita hari ini. Kita seringkali merasa bahwa kata-kata Tuhan yang tertuang di dalam Alkitab tidak begitu indah. Tidak begitu menarik untuk dibaca, untuk direnungkan. Terutama kalau saudara sudah baca bilangan. Atau mungkin kita sudah beberapa kali menyelesaikan baca Alkitab. Kita akan mungkin berpikir yang ini aku udah tahu nih. Bosan. That's why kita jadi jarang untuk duduk diam merenungkan firman Tuhan. Karena gak menarik buat kita. Saudara coba bayangkan saudara ya. Saudara mendengarkan pidato kampanye dari seorang calon pemimpin daerah atau calon presiden. Kalau saudara udah suka dan sudah mendukung calon ini, apapun yang ia katakan akan terdengar indah dan baik. Benar? Sebaliknya kalau ada calon yang saudara sensi, saudara benci, mau ngomong apapun pasti terdengar tidak menarik dan omong kosong. Padahal mungkin yang diomongin sama. Orangnya sama. Tapi saudara jadi gak tertarik. Dan ini menyatakan bahwa bukan isi perkataannya yang menentukan keindahan perkataan tersebut, tetapi hubungan saudara dengan yang mengatakannya yang menentukan keindahan perkataan tersebut. Gimana supaya perkataan Tuhan tidak hanya sekedar menjadi perkataan yang tidak menarik untuk kita baca dan renungkan. Bagaimana bisa mendengarkan dan membaca perkataan Tuhan sebagai sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kita perlu punya relasi dengan yang mengatakannya. Inilah kenapa perikop kita hari ini ditutup dengan ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan. Ini bukan hanya persyaratan awal untuk memiliki hikmat, tetapi dasar dan hal utama dari perjalanan hikmat kita. Bukan hanya di awal untuk memulai takut akan Tuhan, kita untuk dapat hikmat, aku takut akan Tuhan. Tetapi hal yang utama. Kenapa? Karena hanya dengan takut akan Tuhan, kita bisa melihat perkataan Tuhan sebagai hal yang indah dan berharga bagi kita. Terus saudara ada yang tanya, saya takut sama mama saya. Tapi kalau dia ngomong kok masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya? Itu karena saudara takutnya kayak takut gelap, takut setan, takut ketinggian. Dan sudah dijelaskan di selah kita hari ini bahwa takut akan Tuhan bukan itu maksudnya. Takut akan Tuhan bukan takut disakiti, tetapi sebaliknya kita takut menyakiti Tuhan. Seperti kalau saudara sayang sama seseorang, saudara kan bukan takut disakiti, tapi takut menyakiti dia. Kita sayang, kita menghargai, kita kagum, kita menghormati dia sebagai orang yang kita sayangi. Dan demikian pula takut akan Tuhan, ini berarti kita sungguh gentar, sungguh kagum, sungguh hormat, mencintai, mau menaati dan takut
mendukakan hatinya. Saudara, hanya dengan takut yang seperti ini kita bisa melihat perkataan Tuhan sebagai hal yang indah dan berarti bagi kita. Kalau saudara punya takut akan Tuhan yang seperti ini, saudara bisa mempelajari dan merenungkan firman Tuhan tanpa beban. Nah pertanyaannya, bagaimana aku bisa menumbuhkan takut akan Tuhan? Saudara, kita sering diajari ya, bahwa untuk menumbuhkan takut akan Tuhan kita perlu melakukan hal ini, hal itu. Misalnya datang ke gereja terus, beri persembahan terus, saat teduh tanpa bolong. Perlu diakui itu bukan hal yang salah. Dan itu juga perlu dilakukan untuk membangun relasi dengan Tuhan. Itu juga adalah bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Tapi mungkin hal ini suatu hal yang tidak saudara sangka. Yang saudara butuhkan untuk menumbuhkan takut akan Tuhan, saya akan bacakan di Mazmur 103. Mazmur 130. Cek. Oke, thank you. Yang saudara butuhkan untuk menumbuhkan rasa takut akan Tuhan ada di Mazmur 130 ayat yang keempat. Boleh kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara, kata takut di sini sama dengan apa yang dipakai di Amsal 1. Saudara, apa yang perlu kita lakukan supaya menumbuhkan takut akan Tuhan? Kita perlu merenungkan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Untuk menumbuhkan takut akan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu merenungkan pengampunan yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Semakin kita ingat dan sadar bahwa kita sudah diampuni, semakin kita punya hidup yang takut akan Tuhan, yang kagum, yang menghormati, yang mencintai, yang mau taat, yang tidak mau mendukakan hatinya, yang tidak mau menyakiti hatinya. Ini poin yang terakhir. Merenungkan karya salib Kristus akan menumbuhkan takut akan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Inilah sebabnya kita perlu terus-menerus mengkhotbahkan Injil ke dalam hati kita. Supaya kita terus mengingat pengampunan yang Tuhan berikan di salib. Kita gak sekedar tahu, tapi kita renungkan betapa indahnya itu. Betapa berharga, betapa mulianya itu. Anugerah yang cuma-cuma kita terima namun dibayar dengan darah Kristus yang mahal. Yang tidak mengenal dosa. Dijadikan dosa. Agar kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Dia. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Kristus di kayu salib. Renungkan Injil setiap hari. Maka saudara akan bisa punya hidup yang takut akan Tuhan. Saudara, inilah dasar dari segala pencarian akan hikmat. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa Injil bukan hanya jalan masuk ke dalam kekristenan. Tetapi bagaimana orang Kristen bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam hikmat. Kalau kita renungkan ini setiap hari. Kalau kita punya hidup yang takut akan Tuhan, kita akan bisa melihat perkataannya indah dan berharga bagi kita. Kita akan punya kemauan setiap hari untuk mempelajari, untuk baca, untuk merenungkan firman-Nya. Sehingga disitulah kita bertumbuh di dalam hikmat. Jadi orang yang ngerti, pilih cara yang terbaik. Even gak eksplisit di dalam Alkitab. Even gak selalu spesifik di dalam Alkitab. Tapi kita tahu cara yang terbaik, yang benar, yang seturut firman Tuhan, yang menyukakan hatinya. Untuk tujuan yang tertinggi, yaitu kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara selama ini berpikir hikmat pada akhirnya membawa kebanggaan bagi kita. Dengan melihat dari lensa Injil.
Bagaimana merenungkan salib setiap hari membuat kita pada akhirnya bisa takut akan Tuhan, bisa punya hikmat. Kita akan tahu pada akhirnya hikmat bukan membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Ini sangat berbeda dengan yang dunia ajarkan. Sangat berbeda dengan yang dunia selalu gembar-gemborkan. Saudara mau punya hikmat dalam hidup saudara? Dimulai dari merenungkan Injil setiap hari. Merenungkan pengampunan yang kita terima di dalam Kristus setiap hari. Every single day. Saudara sombong karena merasa sudah berhikmat? Dengan merenungkan Injil, kau akan tahu aku ini rusak sebenarnya. Aku benar karena Kristus. Gak ada lagi dasar untuk sombong. Saudara cuek untuk menjadi guru untuk mengajarkan yang lain. Ketika merenungkan Injil, saudara akan ingat Tuhan begitu peduli sama aku. Sehingga aku yang berdosa ini dijadikan milik kesayangannya, diampuni. Kenapa aku cuek sama saudaraku? Kenapa aku gak mau ngajar mereka? Saudara selama ini pakai cara dunia untuk mencapai tujuan kepuasan saudara. Renungkan Injil. Saudara akan ingat hidupku sekarang adalah milik Tuhan yang sudah menebus aku. Sehingga aku hidup untuk kemuliaannya dengan cara yang sesuai dengan apa yang Dia mau dalam hidupku. Saudara mau punya hikmat? Amin. Renungkan Injil setiap hari. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.